Apa kabarnya si Nina ya? Kok gue jadi mikirin dia? Wah, ngapain juga gue mikirin dia? Gue kagak redo gue punya bini sadis begitu. Bayangin aja, dulu dari si Obi Patur masih orok, tega-teganya ditaruh di panti asuhan. Sekarang, dibayar tukang ojek buat nabrak si Obi Patur. Apa? Coba kamu ulangi lagi. Kamu tadi bilang apa? Aduh, yang mana ya Gan nih? Kamu tahu yang mana? Aduh, gawat nih. Ayo bicara. Ampun Gan, ampun Gan. Ampun Gan, Ayah kan udah ceraiin si Nina Gan. Ayah udah talak 3 lagi Gan. Ayah jadi sekarang udah gak ada hubungan apa-apanya lagi sama dia Gan. Bener Gan, ampun Gan. Lepasin, lepasin. Ayo berdiri, berdiri. Tolong kamu kasih tahu yang benar. Ayo. Iya Gan. Si Nina mantan bini Ayah Gan. Dia nyuruh tukang ojek buat nabrak si Obi Patur Gan. Katanya tuh bocah dari dulu udah gangguin hubungan cinta Ayah sama dia aja Gan. Tapi kan Ayah udah ceraiin dia Gan. Ayah juga kan kagak redo punya bini sadis begitu Gan. Pergi kamu dari sini. Keluar kamu dari sini. Aduh, jangan dong Gan. Ntar si Obi Patur masih apa Gan? Nyonya Clarissa yang jahat kan kabur dari penjara. Ntar yang jagain Obi Patur siapa? Jangan usir saya Gan ya. Jangan Gan, tolong Gan. Ayo keluar. Nggak mau Gan. Ayo mau ke dalam aja Gan nih. Bikin pusing juga ini anak ini. Maaf. Ayo, ayo. Kamu harus keluar dari rumah ini. Ayo. Gan, ampun dong Gan, jangan Gan. Ayah nggak bisa dipisahin sama Obi Patur Gan, bener Gan, jangan Gan. Kamu ini memang betul-betul manusia sialan. Pokoknya harus keluar dari rumah ini, titik. Ayo, cepat. Gan, jangan Gan. Cepat Gan, ampun Gan. Ampun. Obi. Keluar. Ada apa sih, Pak, sebenarnya? Kok Mas Pandu sampai diusir gini? Manusia seperti dia ini memang pantas untuk diusir. Kamu tahu, Mai? Kecelakaan Patur itu semua rencana busuk si Nina, istri dari manusia sialan ini. Demi Allah Gan, saya udah ceraiin dia. Saya udah kasih talak 3 Nina Gan. Bu, tolongin saya Bu. Jangan usir saya dari sini Bu. Saya nggak bisa hidup tanpa Obi Bu. Bener Bu. Hei! Jangan mentang-mentang kamu pernah merawat cucu saya, terus seenaknya aja kamu di rumah ini. Jangan seperti itu. Apapun sejarah utang budi keluarga saya, kamu harus tetap keluar dari rumah ini. Saya tidak sudi memberi kamu makan. Tidak sudi saya. Pokoknya kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Tuh, Papa. Udah, Pak. Jangan emosi kayak begini. Ingat kesehatan Papa. Udah, urusan ini biar Ma yang urusin ya. Pokoknya usir manusia sialan ini. Iya, udah Papa, biar Ma yang urusin. Papa sekarang ke kamarnya Fatur aja. Kasihan dia sendirian. Ya? Keluar kamu. Bawa semua barang-barang kamu dari rumah ini. Manusia sialan. Ya udah Mas Pandu. Kita ngomong di kamar kerja saya aja ya. Iya Bu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak percaya, Mas. Saya nggak nyangka, Mas, kalau Nina itu tega melakukan hal itu sama Fatur. Pasti sanggup dia, Bu. Dulu aja dia naruh si Obi Patur di panti asuhan, Bu. Untung aja saya muter-muter keliling Jakarta ketemu. Coba bayangin, Bu, kalau sampai nggak ketemu.
Obi Patur kan nggak ada di pelukan saya lagi sekarang. Ya Allah, laki-laki di hadapanku ini sungguh mencintai anakku seperti anak kandungnya sendiri. Iya, Ibu. Ibu harus bisa menolak lamaran Mas Pandu. Masa karena aku nggak punya anak, Mas Pandu mau kawin lagi? Nina, insya Allah saya bisa menolak Mas Pandu. Dan saya nggak akan merebut Mas Pandu dari kamu. Jangan insya Allah dong, Bu. Yang pasti. Kalau orang Islam itu harus insya Allah. Karena yang menentukan segalanya itu Allah, bukan kita. Jadi kita serahkan semua kepada Dia. Lagi pula saya juga masih sangat mencintai almarhum suami saya, Fauzi. Nggak mudah buat saya untuk menikah dengan orang lain lagi, Nina. Percaya deh. Bu, Ibu bengong. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ya udah deh Mas Pandu. Ntar saya coba ngomong sama Papa supaya Mas Pandu tetap kerja di sini sebagai supir. Jadi juga Mas Pandu bisa bermain terus sama Obi Fatur anak saya. Makasih, Bu. Bu, makasih banyak ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ibu benar-benar penyelamat saya, Bu. Saya benar-benar cinta mati, Bu, sama Obi Patur. Kasih, Bu, ya. Iya. Sekarang Mas Pandu ganti aja ya semua kunci-kunci di rumah ini. Iya, Bu. Saya permisi, Bu. Fauzi suamiku, Mas Pandu mencintai anak kita seperti anak kandungnya sendiri. Apakah ini... Sudahlah, Bu. Jangan menangis terus. Bagaimana saya tidak menangis? Saya ini buronan. Dan saya kangen sama anak-anak saya. Saya merindukan mereka. Saya ingin memeluk mereka. Tapi, Bu. Gak ada tapi-tapian. Bodoh kamu. Kamu gak tahu bagaimana rasanya kangen sama anak karena kamu mandul. Saya memang belum punya anak, Bu. Tapi bukan berarti saya mandul. Cuman karena Allah belum ngasih ke saya, Bu. Tolong ya, Ibu kalau bicara jangan terlalu nyakitin hati. Sudah terlalu banyak yang nyakitin aku, Bu. Mau kemana kamu? Terserah saya, Bu. Saya mau kemana, kek? Bukan urusan Ibu. Berhenti! Astagfirullahaladzim. Jangan macam-macam kamu. Perjanjiannya adalah saya membantu kamu dan kamu harus membantu saya menghabisi keluarga Jatmiko. Sebelum nyawa mereka hilang, kita harus bekerja sama. Ngerti? Ngerti, Bu, ngerti. Jalan. Iya, Bu. Lihat Fatur cucu kita, mah. Nyawanya nyaris saja hilang gara-gara si Nina pembantu sialan itu. Untung aja kondisi Fatur tidak parah, mah. Ya Allah. Ya Allah. Lindungilah cucuku ini. Dan juga kedua cucuku yang sampai sekarang belum juga ditemukan. Dekati, ya Allah, mereka dengan cintamu. Jangan biarkan sedetik pun, ya Allah, mereka lepas dari perlindunganmu. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Kasih, lagi Maha Penyayang. Hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon, meminta, dan berserah diri.
Mai mau ngomong sebentar, Pak, soal Mas Pandu. Ada baiknya juga Mas Pandu tetap tinggal di sini, Pak. Apa? Apa kamu sudah gila, Mai? Hah? Pak, yang salah itu kan Nina, Pak, bukan Mas Pandu. Tapi bisa jadi si Bedul itu nanti yang akan mencelakakan Fatur, cucu papa. Enggak, Pak. Insya Allah enggak. Mas Pandu itu sayang banget sama Fatur. Seperti sayang sama anaknya sendiri. Papa lihat sendiri kan? Papa tahu kan? Sampai sekarang pun dia masih panggil Fatur itu Obi. Tapi istrinya itu kan berusaha untuk membunuh Fatur, Mai. Dan Nina langsung ditalak 3 kan, Pak, sama Mas Pandu. Langsung dicerai. Pak, Mas Pandu itu tuh sayang beneran sama Fatur, Pak. Mai bisa ngerasain kok, Pak. Nggak dibuat-buat sayangnya. Coba deh, Pak, pertimbangkan lagi, Pak. Papa pikirin aja, sekarang Clarissa sudah tidak di penjara lagi, Pak. Dia udah kabur dari penjara. Ada baiknya juga kok, Pak, kalau Mas Pandu tetap sama kita di sini. Buat jaga-jaga. Ya, Pak, ya. Ya, baiklah. Ayah nggak jadi dipisahin sama si Obi Fatur. Berisik! Fatur itu lagi tidur. Aduh, maaf, Gan. Soalnya ayah kesenangan banget, Gan. Nguping pembicaraan tadi juragan di dalam. Kamu berani nguping pembicaraan saya? Hah? Kamu berani nguping? Kamu berani nguping? Aduh, Gan. Ampun, Gan. Aduh, bener ampun, Gan. Aduh, pakai dijewer-jewer segala, Gan. Anak kecil aja, Gan. Ampun, Gan. Kerjaan yang saya suruh ganti anak kunci sudah beres apa belum? Belum, Gan. Belum, ha? Kamu nggak jadi saya usir, bukannya bekerja, kok malah nguping? Aduh, Gan. Tapi makasih banget ya, Gan, ya. Ayah nggak jadi dipisahin sama Obi Fatur. Aduh, juragan, aduh. Siap, Gan. Pokoknya ayah segera gantiin anak kuncinya, ya. Cepat. Siap. Laksanakan. Saya kepala keluarga di rumah ini. Jadi semuanya saya yang ngatur. Tapi Pak, Ibu Sari sama sekali nggak suka dengan keberadaan saya di sini. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan dia. Tapi Pak... Randy! Kamu adalah tanggung jawab saya. Saya akan merasa sangat berdosa kalau kamu meninggal rumah ini tanpa tujuan dan arah. Kalau kamu masih menghargai saya, tolong kamu abaikan istri saya yang selalu mengusir kamu. Oke, sekarang Papa mau kerja. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Bertahun-tahun kamu dibiayai suami saya. Dan bertahun-tahun juga suami saya tidak mau pindah warga negara hanya karena merasa berdosa sama kamu. Lain kali, kalau nyebrang jalan itu lihat kiri kanan. Jadi nggak perlu ketabrak dan pura-pura lupa ingatan. Demi Allah, Bu. Saya memang lupa ingatan. Apapun itu. Nggak akan pernah puas ya hati saya untuk menampar kamu. Zaki, Iya, Bos. cari makan. Saya lapar. Dari tadi cuma jalanan kosong, Bos. Cari dong. Iya, Bos. Iya, Bos. $400, $500, $5.000, $500. Olo, setik pisan ya. Astagfirullahaladzim, Salsa. Sial. Ada apa sih?
Maaf Kang Odang, saya nggak ngeliat. Mas, kalau pacarnya ini buta, dituntun yang bener dong. Astagfirullah. Akang teh jangan marah-marah begitu, nggak baik. Lagi pula teh, ini bukan pacar Odang. Terserah apa kata lu deh. Kalau jalan itu yang benar. Akang-akang teh punya mata, sementara gadis ini teh nggak bisa melihat. Seharusnya akang-akang teh minta maaf. Wah, gibak juga nih orang. Ayo masuk. Jangan urus itu kelas 3. Iya, Bos. Ya Allah, kayaknya suara ini Sasa pernah dengar deh. Tapi siapa ya? Jaga nih cewek buta. Jangan sampai ganggu jalanan orang. Awas lu ya. Alah. Dasar goblok. Saya bilang jangan urus kelas 3. Iya, Bos. Ayo, jalan. Siap, Bos. Lazim beleguks ya. Ya Allah, sepertinya suara Bapak tadi mirip dengan suaranya. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan Pak Santo datang ke Jakarta. Ya ampun, mangkok gua dikejar pecah. Neng, pokoknya lu gantiin tuh mangkok gua. Aduh, maaf Kang, uang saya teh cuma cukup buat makan bakso doang. Besok teh saya mau nyicil utang ke Kang Jalu. Alah, itu mah bukan urusan gue. Pokoknya lu gantiin tuh mangkok gua. Iya Bang, maafin saya. Tadi saya ngelamun. Saya ganti kok Bang nanti mangkoknya. Nah, gitu dong. Bang Salsa teh punya uang. Kang, pakai uang yang buat bayar utangnya Kang Jalu dulu ya. Kasihan itu abang mangkoknya pecah. Terus besok kalau Mang Jalu nagih utang, kumaha atuh? Tenang aja Kang, nanti kita ngamen lagi aja ya. Iya juga ya. Bener-bener, setuju deh. Terus lagi aja tuh. Iya Kang. Salsa, kalau uang hasil ngamen nggak cukup buat bayar utang Kang Jalu gimana? Kang, kita harus yakin. Karena semua rezeki itu datangnya dari Allah. Ya kita minta aja sama Allah. Mudah-mudahan Allah ngabulin semua permintaan kita. Amin. Yang lainnya? Kontrak. Astagfirullahaladzim. Ada apa Kang Odang? Nggak ada apa-apa. Salsa, Kang Odang mau menjalankan tugas yang mulia dulu ya. Salsa tunggu di sini. Tolong pegangin gitarnya Kang Odang. Iya Kang. Mantap. Kenapa minuman gue lo ambil? Lo mau minum? Enggak Kang, saya nggak mau minum. Habis. Kenapa minuman gua lo buang? Emangnya lo mau gantiin? Maaf Kang, saya teh nggak bisa gantiin. Justru saya mau ngasih tahu ke Akang. Kalau minuman ini teh haram hukumnya. Dilarang oleh agama. Lagian pula nggak baik buat kesehatan. Bodoh amat. Yang penting malam ini gua mau mabok. Mau enjoy. Mau gantiin nggak lo? Kan saya udah bilang, nggak bisa gantiin. Gantiin nggak ya? Ayo senang. Aduh sakit aduh. Aduh. Sini atuh. Sininya. Sekarang teh waktunya muntah. Nah,
Udah muntah. Apa mau muntah lagi? Enggak. Gua kapok. Ya sudah, kalian pulang saja. Biar besok baunya seger. Sok, tuntun gue, Sok. Ada juga lo yang nuntun gua. Ya udah pulang ya. Ada-ada aja. Salsa, tugas Kang Odang udah selesai. Yuk kita jalan lagi. Emangnya tadi ada masalah apa sih Kang Odang? Nggak ada apa-apa. Kang Odang cuma kasih nasihat sama mereka. Mereka teh mau mabukan. Padahal kan agama kita teh melarang mau mabukan. Iya sih Kang Odang. Tapi Kang Odang nggak ngelukain orang-orang itu kan? Enggak, Kang Odang cuma bikin mereka sadar supaya nggak mau kemabukan lagi. Ayo kita ngamen. Sini atuh, gitarnya Kang Odang yang pegang. Iya Kang. Apa kabar Nyonya? Sudah lama kita tidak berbisnis. Jangan basa-basi. Bagaimana? Kamu bisa melanjutkan tugas kamu yang dulu? Saya siap untuk melaksanakannya selama ada uangnya. Ini 10 juta. Cuma 10 juta. Kurang dong. Kamu jangan memerah saya. Kita mempunyai kepentingan yang sama. Saya menginginkan anak-anaknya Mayang, dan kamu menginginkan tubuhnya Mayang. Ya kan? Oke. Tolong turunkan dulu pistolnya. Nanti kalau meledak, Dor, gimana? Tentunya tidak ada orang yang bisa membantu menemukan keberadaan Salsa anaknya Maya. Oh, sekarang sudah bisa mempergunakan pistol ya? Baik, 10 juta ini ya sekalipun recehan saya terima. Tapi sesuai dengan pembicaraan kita melalui telepon, saya tidak akan membunuh Mayang. Karena Mayang akan saya jadikan istri. Oke? Terserah. Yang penting kamu harus temukan anak-anaknya Mayang. Dan biar batin si tua bangka dan Mayang itu tersiksa sebelum saya bunuh. Mayang? Ya, Mayang terserah kamu. Yang jelas, kamu harus menemukan Haikal dan Salsa. Oke, Nyonya. Beres. Masakin air. Saya mau mandi. Nah, ngapain suruh Randy masak air? Masak sendiri, Gi. Tinggal di sini bertahun-tahun, kok santai-santai aja. Ya udah, biar Bapak aja yang masak air. Nggak apa-apa, Pak. Biar Randy yang masak. Airnya udah ada. Kok nggak nyala ya? Wah, jangan-jangan tabung gas ini. Tabung gas sih nggak apa-apa.
Denny! Aduh, kunci gemboknya udah diganti, Bu. Ya udah kita manjat aja deh, ya. Kayaknya kuncinya udah diganti semua, Bu. Bagus. Itu berarti teror kita berhasil. Iya, Bu. Terus sekarang gimana? Kita pulang? Enggak. Kita tunggu saja sampai ada yang keluar, lalu nanti kita masuk. Paham? Paham, Bu. Sekarang kita cari tempat sembunyi deh. Ayo. Rasanya asin, Bu. Bikin sarapan yang enak dong. Udah, kau makan aja, ya? Ibu mau cepet-cepet kerja. Nih, telur mata sapi buat Obi Patur, biar badannya kedot kayak jagoan. Kok telurnya gosong sih? Papa lu bisa masak nggak sih? Nasi gorengnya asin, telurnya gosong. Nggak enak ah. Iya. Enak-enak aja. Masih berasa telur juga. Lidah Papa Ondo aja tuh yang kampungan. Udah. Biar kakek aja yang bikin sarapan buat kamu ya. Mayang, kamu sarapan sendirian. Papa urus Patur dulu. Iya, Pak. Ayo sayang, kita ke dapur. Ya. Yuk, kita bikin sarapan. Iya. Enak. Obi. Mas Pandu, tolong panasin mobil ya. Saya mau berangkat kerja sekarang. Ya, siap, Bu. Oh iya, Mas Pandu, satu lagi. Kalau keluar masuk pintu, tolong dikunci ya. Soalnya kan... Iya, beres, Bu. Itu kan gara-gara Bu Clarissa ya, Bu ya, teroris Ibu ya. Pasti saya kunciin, Bu. Ya, saya permisi, Bu ya. Sialan. Sepertinya mereka sudah mewanti-wanti si supir itu untuk berhati-hati. Iya, Bu. Mas Pandu kunci pintu langsung ditutup lagi tuh, Bu. Mas Pandu tega banget sih melukai hati aku hanya karena anak sialan itu. Tega sekali kamu, Mas. Kang Jalu. Mana ini utang lo, buruan bayar. Beres, Kang. Kemarin teh saya sama Salsa ngamen. Suara Salsa teh bagus pisan. Mau bagus kek, mau kagak kek, yang penting bayar utang lo. Iya, Kang. Ini Kang Jalu. Semuanya teh udah ngitung, jumlahnya 60.550. Terus sisa utang lo berapa? Aduh, berapa ya? Odang teh nggak pernah sekolah, buta huruf. Odang teh cuma bisa baca Al-Quran. Kang Jalu aja deh yang ngitung. Kalau saya sih bukannya buta huruf, tapi kalau hitung-hitungan, aduh, paling nggak bisa saya nih. Kang, sisanya Rp130.450. Hah? Berapa? 200.000 dikurangin 60.550. Nah, sisanya Rp130.450. Nah, pinter tuh saudara lo. Jadi utang lo masih sebanyak nih ya? Tenang Kang Jalu, insya Allah Odang lunasin. Ntar Odang sama Salsa teh ngamen lagi di pinggir jalan. Ya udah deh,
Nggak apa-apa lu nggak bayar utang ke gue. Tapi lu bantuin gue ngangkatin barang-barang ya. 5 hari utang lu lunas dah. Barang apa, Kang? Barang gue buat saudara gue. Lo ngangkatin itu lemari, kursi, sama meja. Pakai gerobak lu. Ah, lu masih bisa gerobak kan? Masih, Kang. Bener nih, 5 hari angkat barang utang lunas. Iya. Daripada gue bayar mobil pick up, mendingan gue nyuruh lu mau mandi pakai gerobak lu. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya, Kang. Bener kata Ustadz di kampung. Baik yang dibuat, baik juga yang didapat. Wah, Kang, Salsa bantuin ya. Jangan atuh. Ini teh kerjaan lelaki. Aduh, Kang, nggak apa-apa deh. Daripada Salsa di rumah diem aja. Kan kerja itu ibadah, Kang. Iya. Ya udah, lu pada balik ke rumah gue deh. Angkutin barang-barang tuh. Siap. Odang siapin gerobaknya dulu ya. Hari ini juga kita harus memperoleh informasi tentang keberadaan Haikal dan Salsa. Siap, Bos. Informasi terakhir dari Clarissa, dia berada di rumah itu. Jadi kalian harus mencari alamatnya. Rumah itu selain menjadi tempat tinggal, juga dipergunakan untuk jualan gado-gado. Ayo, berangkat. Siap, Bos. Hati-hati, Salsa. Iya, insya Allah, Kang. Kamu diam di sini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Kenapa, Kang? Gerobak Akang teh udah penuh. Ya udah, Kang. Nanti kita balik aja lagi ke sini. Lagian kan di dalam juga masih ada barang. Memangnya Salsa kuat bolak-balik? Insya Allah kuat, Kang. Kang Jalu. Ya harus kuat lah. Pokoknya nih, 5 hari ya. Nggak bisa ditawar, Kang Jalu, 3 hari. Udah. Buruan deh pada jalan. Insya Allah. Aduh, capek euy. Aus. Aduh, astagfirullah. Salsa nggak bawa minum, Kang. Iya, nggak apa-apa. Kita beli saja ya. Tadi Kang Odang dikasih ongkos 5.000 sama Kang Jalu. Baik juga tuh orang. Salsa tunggu di sini ya. Kang Odang mau cari warung, mau beli minum. Salsa juga haus kan? Iya, Kang. Yaudah, hati-hati ya, Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Sarapan yang kakek bikin kan sudah habis. Sekarang saatnya minum obat. Nggak mau, Kek. Kan pahit. Ya ditahan dong. Kalau tidak kapan sembuhnya? Kan harus sekolah. Ya deh. Ini saya. Nah, makan obat dulu ya. Apa itu, Kek? Jangan jauh-jauh dari kakek ya. Ya, Kek.
Clarissa! Jangan sembunyi kamu, Clarissa. Kakek. Tante Clarissa mau ngebunuh kakek ya? Loh, kok Fatur bisa ngomong begitu? Itu? Saya harus laporkan kejadian ini ke polisi. Sudah 2 kali rumah ini kemasukan orang yang tidak diundang. Ternyata si Salsa itu udah pindah di rumah Pak Andre. Bukan di rumah Bu Yani yang penjual gado-gado itu. Ya, jadi besok kita cari tahu tentang Pak Andre. Benar. Nah, masalahnya info ini sangat penting karena bos kita akan senang. Untung ada tetangganya yang kasih info ini kan? Itu kan cewek buta yang semalam. Semalam itu ya? Iya. Ayo kita samperin. Halo manis. Sendirian aja nih. Nggak kesepian? Maaf, Bapak ini siapa ya? Oh, yang semalam. Yang nyaris nabrak lo. Makanya, kalau buta itu jalannya hati-hati dong. Bro, kalau dipikir-pikir, dibuka jilbabnya, dipakein pakaian yang seksi, wah, pasti cantik nih cewek. Jangan sentuh saya! Neng, buta-buta kok galak sih? Lepasin saya! Tolong! Tolong! Lepasin saya! Tolong! Tolong! Lepasin! Hei, siapa di situ? Ya udah kita kabur. Jangan lari, jangan lari! Berhenti! Buta! Kalau jalan lihat-lihat dong. Mau mati apa lo? Suara ibu tadi seperti suara... Sekarang kamu mampus, Jatmiko.